Jadi kalau abang baca di dalam Imamat, ya, ini juga bisa abang lihat di Ibrani, karena Imamat itu dijelaskan dalam Ibrani, surat Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani, ya. Di situ setiap ada orang yang berdosa, dibawanya ke hadapan imam domba, diserahkan dan dosanya diampuni. Di dalam bilangan juga gitu, ya kan? Itu masih berlaku sampai sekarang. Itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu, cuman dombanya dulu itu beneran domba, sekarang dombanya itu adalah Yesus. Nah, jadi kalau kamu tidak pernah melakukan perjamuan kudus, dosamu masih tetap ada sampai sekarang. Itu kata Alkitab. Abang harus melakukan perjamuan kudus. Kebetulan abang di sini, dan abang harus melakukan itu. Karena abang orang Kristen, saya nggak mau abang masuk ke dalam neraka penghukuman itu yang menyala-nyala itu. Makanya saya kasih tahu teman-teman di sini, 500 orang di sini juga memahami bergereja itu juga tujuannya dengar khotbah, dengar nyanyi. Tapi setelah saya bukakan ayatnya, mereka mengerti perjamuan kudus itu penting sekali. Kalau abang baca di dalam Kisah Para Rasul 2, murid-murid Yesus itu memecah-mecahkan roti. Itu perjamuan kudus. Mereka tiap hari melakukan itu. Itulah yang dinamakan bergereja. Bergereja artinya berkumpul, gereja-gereja itu. Gereja yang dimaksud itu adalah rasul, para rasul. Dan kita sekarang adalah gereja yang baru. Gitu, Bang. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu. Jadi tolong juga saya menghimbau kepada gereja-gereja yang berlaku sebagai imam, ajarkan ini kepada umatmu. Bukan mengajarkan kasih, dapat berkat, bukan itu ajaran Yesus. Gitu. Harus mengajarkan ini karena tujuannya itu adalah ekaristi. Tujuannya itu adalah kurban. Gitu. Ya, abang harus melakukan ekaristi. Tapi di gerejaku nggak ada, Kak. Cari gereja yang melakukan ekaristi. Itu. Tuh, Albert juga bilang itu, saya juga baru tahu. Iya, Yesus itu kan datang sebagai korban. Yesus itu datang bukan sebagai seseorang yang dielulukan atau yang dipuji-puji doang. Yesus datang itu sebagai domba. Gitu. Makanya banyak orang yang nggak tahu ini. Dikira ke gereja itu untuk nyanyi. Bukan. Gereja itu untuk menghapus dosa. Karena Yesus itu datang menghapus dosa. Yesus datang itu bukan untuk dipuji-puji. Karena Yesus bilang, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Ini perkataan Yesus loh. Pernah dengar kan, Bang? Pernah tahu juga Yesus itu mencuci kaki murid-muridnya. Pernah tahu kan? Sebelum dia mati di kayu salib. Nah itu. Karena apa? Dia datang untuk melayani. Dan kita pun untuk melayani juga. Gitu. Ini yang namanya saling. Abang boleh tonton saya tiap hari live. Untuk mau tahu ajaran kekristenan itu seperti apa. Ajaran Kristus itu apa. Jadi inti dari Alkitab kita adalah Yesus sebagai korban. Dialah keturunan Abraham yang dijanjikan itu, membawa berkat bagi semua bangsa. Berkatnya apa? Keselamatan, hidup kekal. Aku tanya sama abang, tujuan abang bertuhankan Yesus untuk apa? Tujuan Ya. supaya masuk surga. Iya, supaya masuk surga. Tujuan kita kan sebelum masuk surga kan berarti kita harus dibangkitkan kan? Dibangkitkan, hidup kekal, surga. Itulah surga. Ya toh? Kalau tujuan abang adalah ke dalam surga, bagaimana abang bisa masuk ke surga kalau abang tidak kudus? Karena Yesus itu kudus, Allah itu kudus.
Surga itu kudus. Gimana cara abang masuk surga? Abang harus dikuduskan kan? Betul nggak? Dikuduskan itu disucikan. Bagaimana cara mensucikan abang? Dengan korban. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini ada dalil. Jadi ajaran Musa, ajaran Daud, ajaran Abraham, ajaran Yesus, ajaran Rasul, ajaran orang Kristen itu masih satu, tentang kurban. Kurban yang dilakukan oleh satu orang untuk seluruh dunia, itu Yesus. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya bang? Dalam kebingungan Anda, tanyalah. Aku dari bawah aja lah, dengar kak. Siap. Tuhan berkati bang. Malu sama orang ini yang harus. Gak apa-apa. Di sini tuh biasa. Karena tujuan kita adalah belajar dan mengajar. Makanya kan tadi saya bilang, Yesus saja mengajar, Rasul diajar loh. Rasul itu sebelum jadi Rasul mereka diajar. Kita sebelum jadi muridnya Yesus kita diajar. Kan perintah Yesus gitu kan? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kita jangan malu belajar. Kita jangan malu dimuridkan. Kita jangan malu saling mengingatkan. Gitu. Tapi kalau abang memang nggak bersedia, di atas nggak apa-apa. Abang dengar di bawah pun boleh. Iya, aku dengar dari bawah aja lah kak. Ya, Tuhan memberkati Bang Armando. Iya, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, saya katakan berkali-kali kita bergereja itu untuk pengampunan dosa. Halo, Freddy LK. Kalau nggak dibaptis berdosanya kak? Kalau nggak dibaptis, kamu nggak bisa dapat perjamuan. Harus yang dibaptis dulu baru dapat perjamuan kudus. Jadi kalau nggak dibaptis Nggak ada yang selamat. jadi masuk neraka. Iya dong. Karena kamu nggak menyatu dengan Tuhan. Bagaimana kamu masuk ke surga? Kamu harus disatukan dulu dengan Tuhan Yesus melalui baptisan dan perjamuan kudus. Bagaimana kamu bersatu dengan Jadi kalau nggak Yesus? pernah gereja, Ya dia nggak ini. jadi kalau nggak selamat. pernah gereja masuk neraka. Iyalah. Karena di mana dia mau menghapus dosanya? Bukan tergantung Gimana? bukan tergantung iman kita itu kak, sama perilaku kita. Kalau Enggak. baik kita nanti baru masuk surga. Enggak, di Alkitab dikatakan perbuatan tidak menyelamatkan. Bukan. Tapi kita diselamatkan melalui penyatuan diri kita dengan Yesus. Karena Yesus itu kan bangkit dari orang mati. Kalau kita disatukan dengan Yesus, maka kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Tanpa penyatuan, nggak ada orang selamat. Gitu. Silakan Bang Freddy. Jadi kayak aku ini umurku udah mau jalan 30, belum dibaptis. Gimana itu? Baptislah. Gereja pun jarang. Iya, kalau kita sudah tahu bahwa tanpa baptisan, tanpa kita disatukan dengan Tuhan Yesus, kita nggak diselamatkan. Ya sekarang lakukan. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat Semuanya. daripada tidak. Semuanya kan tergantung itu kak. Kayak contoh berbuat baiklah kita, kan nggak mungkin lah kita berumbar kebaikan itu ya kan. Dan Tuhan juga menilainya itu, tahu aja Tuhan itu. Sekarang saya tanya Anda, orang paling baik di dunia ini pernah nggak dia mati bangkit sendiri? Ada nggak orang baik itu nggak mengalami kematian? Galak. Ya udah, makanya perbuatan baik itu nggak membangkitkan. Ya mati lah kak.
Iya, makanya perbuatan baik itu nggak pernah menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa membangkitkan kita. Itu Bang. Setahu aku kan, kayak kita ini di pasaran ya kan, tergantung imannya semua itu. Ya. Baik aja kita nanti kalau memang apa kan, Oke, masuk surga lah. sekarang saya Kalau neraka tanya, ya gimana lagi, deh itu jalannya. sekarang saya tanya abang berbuat baik nih, ya kan? Terus abang datang ke Inggris sana, mau masuk ke sama raja, ke rumahnya Raja Charles gitu. Abang diterima masuk nggak? Enggak lah kak. Ya karena abang nggak dikenalnya, jadi kamu pun nggak akan bisa masuk ke sorga kalau kamu tidak mengenal Tuhan Yesus melalui baptisan. Kamu itu disatukan dengan Yesus, artinya apa? Kamu sudah mengenal Yesus kan? Jadi kalau ada orang berbuat baik pun, sekalipun kamu datang ke rumah siapapun, kamu akan ditolak. Kenapa? Saya tidak kenal kamu. Kamu baik pun itu cuma kata-katamu aja. Nggak ada orang baik itu diselamatkan oleh kebaikan. Itu Bang. Jadi gimana kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga kalau kita nggak kenal sama Tuhan Yesus? Nggak ada. Sebaik apapun kamu nggak akan diterima. Apalagi di sorga. Makanya Iya. kita Iman. Saya tanya, iman itu apa sih? kita kenal kita, cuman Kalau kamu kenal tapi tidak melakukan gimana? Pernah dengar ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Pernah dengar nggak? pernah. Cuman kan Ya kalau udah. Kalau kamu beriman tapi tidak berbuat, binasa. Ada nggak orang mati di balik ke surga? kata-kata itu kayak mana jadinya? Ya kalau kamu beriman, percaya kepada Kristus, kamu lakukan perintahnya dengan cara dibaptis melalui perjamuan kudus atau kurban tadi. Kalau tidak seperti itu ya kita nggak ada yang diselamatkan. Kata Yesus, makanya di dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis diselamatkan, barang siapa tidak percaya dia akan dihukum. Ada kok dalilnya. Barang siapa percaya dan dibaptis, bukan barang siapa percaya doang. Itu Bang. Jadi nggak bisa kita asal-asalan gitu. Asal percaya gitu. Jadi menurut kakak lah kan, kayak zaman sekarang ini gereja kan udah terlalu banyak itu kak, gereja ini kak. Kakak gereja apa? Aku gereja Ortodoks Indonesia. Itu kayak mana, Katolik? Ya, gereja Ortodoks itu adalah Katolik. Katolik yang lurus. Ya memang Katolik bagus itu, Katolik gitu. Ortodoks itu sudah pasti gereja Katolik. Tapi ini bukan gereja Katolik Roma ya. Bukan gereja Katolik yang percaya kepada paus-paus Jadi adalah harus dibaptis lah ini kak. harus. Kan itu kata Yesus. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nggak cukup hanya percaya aja. Jadi kayak mana lah, pernah gereja kan, tiba-tiba jumpa pendeta, Pak baptiskan lo aku Pak, kan Boleh, tinggal ngomong gitu. pendeta kan ketawa juga dengarnya kan, lucu Enggak, juga ya kan. nanti. Kayak mana lagi gitu ya, kayak gereja tiba-tiba minta baptis. Nggak akan Pak. Semua pendeta itu adalah pelayan Tuhan. Pelayan itu melayani umatnya. Jadi kalau ada pun nanti pendeta yang menolak kamu dan menertawakan kamu, dia bukan pelayan Tuhan. Dia ngaku-ngaku pelayan Tuhan, tapi tidak melakukan tugas dari Tuhan. Kalau Bapak nanti, Pak Pendeta saya mau dibaptis, dia akan mengajarkan kamu. Sebelum dibaptis kamu akan diajar. Itu adalah lumrahnya seorang pelayan Tuhan. Jangan malu. Gak usah malu.
Karena kehendak Allah yaitu menginginkan orang selamat, bukan menginginkan orang yang suci-suci aja. Bukan menginginkan orang yang dari lahir dibaptis. Gak apa-apa bang. Kenapa malu? Kalau misalnya ada pendeta yang melakukan itu bukan pendeta. Pendeta itu akan melayani kamu dan akan Tahu lah gak pendeta. Kenapa? Agak lain pendeta zaman sekarang ini. Dia harus dibaptis, harus rame-rame dulu dia. Rame-rame dulu satu gereja itu, baru nanti dibaptis. Enggak. Kamu jangan menjudge semua pendeta seperti itu. Kamu datang ke gereja saya, kamu akan dilayani oleh Romo saya. Romo itu pasti akan melayani. Ya, aku jarang. Ya, kayak. Iya. Jadi Udah kalau hampir- ada yang seperti yang kamu katakan Pada itu hampir nggak semua. 10 tahun juga. Hampir 10 tahun juga nggak gereja, Kak. Udah parah kali dah. Nggak apa-apa. 10 Nggak tahun apa-apa. ke gereja, Kak, bayangkan itu. Nggak apa-apa, Bang. Tiba-tiba gereja minta dibaptis ya kan? Apa enggak ini orang itu? Ini namanya anak yang hilang. Bagus. Dan malaikat itu bersukacita untuk ini. Iya. Dan itu adalah hal yang baik. Orang menuju kepada pertobatan, Tuhan lebih mengasihi orang yang datang dengan pertobatan. Tuhan tidak mengasihi orang yang sok-sokan, tinggi rohani. Enggak. Justru itu adalah orang-orang yang tertolak. Itu asal kamu mau dengan rendah. Aku pun gereja kadang nggak masuk. Apa aku nggak masuk otakku. Maaf katanya kan, kayak nggak ada yang mana gereja itu. Habis nanti besok lagi ngelakui lagi hal yang nggak bagus. Ya, Gereja karena nanti kamu- besok lagi ngelakui lagi hal yang nggak bagus. Kayak gitu-gitu aja lah terus. Sama aja kayak makin buat dosa pikiranku kan kayak gitu lah terus. Semua orang juga berbuat dosa, Bang. Abang tahu anak bayi yang 6 bulan, dia mau belajar jalan. Bayangin, Bang. Selama setengah tahun, dia itu jatuh, bangun, jatuh, bangun. Akhirnya berdiri kan, ketika 1 tahun atau 1 tahun lebih. Ya kan? Lah, kalau anak bayi aja mampu berjalan dan berlari dengan jatuh bangunnya dia, apalagi kamu yang kamu tiap hari berdosa, tetapi kamu ketika minta ampun dengan pertobatan yang dalam, kamu akan dimampukan untuk bisa tidak melakukan lagi dosamu. Itu Jadi mana yang lebih berdosa Kak? Udah tahu itu salah kan, tapi dibuatkan lagi. yang lebih berdosa itu adalah ketika dia salah dia tidak mau bertobat. Tapi kalau orang yang bersalah dia membuat lagi, itu yang namanya proses. Itu namanya proses. Ya, sekarang saya tanya abang kalau luka, misal luka, kena pisau, abang oleh 1 hari ini dengan obat, belum langsung sembuh, besok lagi, kan ada proses kan, nggak langsung sembuh kan? Ya. Nah, demikian kamu, kalau kamu jatuh ke dalam dosa, kamu butuh proses, butuh waktu. Makanya Tuhan itu panjang sabar memberikan kamu umur yang sampai 70 tahun, bahkan lebih. Supaya apa? Kamu diberinya kesempatan untuk memperbarui dirimu. Itu tujuan Tuhan. Kalau tidak itu tujuan Tuhan, kamu udah binasa. Kita semua udah binasa dari kemarin. Muak kali aku nengok manusia ini buat dosa tiap hari. Itu Tuhan itu mau mengajarkan kita bahwa segala sesuatu itu berproses. Sama seperti Yesus. Apa Yesus langsung jadi manusia dewasa? Disalib. Dia juga berproses kan? Dari dilahirkan, jadi bayi, anak, remaja, dewasa, dan menjadi korban. Proses. Tuhan mau mengajarkan kita juga berproses. Tidak ada yang instan. Ingat, makan mie instan itu membuat kamu kayaknya jangan suka yang instan. Gitu. Jadi butuh makanan yang sehat itu yang diproses kan, bukan yang instan kan? Nah, gitu. Jadi kita bisa belajar banyak hal.
dari sekitar kita dan lingkungan kita. Gak apa-apa. Yang menjijikkan itu adalah ada orang berdosa tetapi dia tidak mengakui dosanya, tidak bertobat akan dosanya. Itulah manusia menjijikkan. Kalau kita berdosa tapi kita mau mengakui, itu baik. Dan Tuhan lebih menyukai petobat-petobat sejati. Bukan, Tuhan tidak butuh orang-orang yang pintar, pandai cakap, berkhotbah, ngomong sok benar. Tuhan gak butuh orang-orang seperti itu. Tetapi Tuhan butuh orang-orang yang menyesali dosa-dosanya, datang ke hadapannya dengan berlutut dan merendahkan diri. Jadi kalau kayak di gereja aku kan kak, kayak nggak masuk iman aku di situ, kayak nggak masuk kotak gitu. Aku kan kayak karismatik, kayak nggak masuk kotakku, kayak nggak masuk ke imanku pun nggak ada. Kayak datang ke gereja udah cuman gereja aja gitu. Padahal udah serius-serius ini kan, niat awak mau gereja kan. Tapi otak ini udah kemana-mana aja pikirannya, gak ada fokus-fokusnya. Kayak udahlah, pulang gereja ya udah. Kalau gereja itu kan udah kacau ya kan? Ya, gereja itu bukan rutinitas. Itu ada orang banyak bergereja itu sebagai rutinitas. Tidak, orang bergereja itu untuk dihapuskan dosanya, untuk diperbaharui dirinya. Jadi sebelum kita ke gereja kita berdoa supaya kamu fokus terhadap Tuhan, supaya kamu datang itu untuk menerima Dia sebagai kurban. Nah, mindsetnya dirubah, bukan gerejanya yang dirubah. Berarti pikiran aku lah nggak beres kak ya? Ya, setiap orang pasti pernah berpikir seperti itu. Ada dia datang ke gereja berpikir mesum, ada. Ada dia datang ke gereja cuman buat gaya-gayaan, ada. Ada dia yang datang ke gereja supaya dia dinilai alim, banyak. Ada orang yang ke gereja karena dia nggak tahu mau kemana, ada. Semua jenis manusia itu ada di sana. Makanya dikatakan gereja itu adalah rumah sakit. Disitulah kita mau diobati. Gereja itu, iya, gereja itu adalah rumah sakit yang memperbarui roh kita. Ingat bang, dosa itu adalah perbuatan dari diri kita yang meluap melalui perbuatan yang dilakukan oleh tubuh kita. Kalau bergereja itu merupakan makanan rohanimu, maka rohanimu itu yang akan diperbarui. Jadi kalau kamu mau diperbarui, perbarui dulu dari dalam roh, baru badan. Gitu. Kalau aku masuk neraka aja aku nih kak. Betul, otak emang payah kali manku ini. Aduh, kacau. Ya, kalau kamu masih udah berpikir duniawi. loh, semua orang juga berpikir duniawi, tapi kan dia bisa memilah lebih banyak mana keduniawiannya atau bersifat rohani. Itu kan pilihan. Ketika kamu bilang aku masuk neraka ini bang, artinya rohmu sendiri sudah tahu kau akan binasa. Itu yang keluar dari mulutmu, itu adalah keinginan rohmu, karena rohmu sudah tahu sebenarnya. Jahat terus. Nah sekarang jahat terus yang ada di pikiran ini. Iya, makanya sekarang kamu itu pengen gak sih masuk surga? Pengen kak, cuman melakukannya untuk ke situ tuh sulit. Mau gereja pun sulit kali. Otak nanti sampai gereja tak kemana-mana pikiran. Pulang gereja nanti melakukan lagi yang sama. Sama aja pikiranku gereja ini pikiranku. Oke. Habis gereja berbuat lagi dosa. Gitu-gitu aja. Oke, saya tanya kamu, apakah mencari uang itu mudah atau sulit? Sulit kak. Sulit. Cari uang itu kan untuk kamu bertahan hidup, beli makanan kan? Ya. Kalau begitu,
mencari hidup yang kekal itu lebih sulit dong. Ya kan? Kan kamu cari uang sulit, itu untuk bertahan hidup kan? Ya, berarti mencari hidup kekal itu lebih sulit. Mempertahankan hidupmu aja sulit, apalagi memperoleh hidup kekal. Ya, jadi kamu bisa bayangkan 2 kali lipat sulitnya itu. Tetapi itu pun kamu lakukan kan? Cari uang yang sulit itu pun tetap kamu lakukan kan? Ya, untuk biar bisa makan lah Kak, untuk biar Iya. bisa hidup. Kalau begitu, kenapa kamu coba tidak lakukan juga supaya kamu bisa makan makanan rohani itu, hidup kekal itu? Bayangkan ke situ, pikirkan ke situ. Yesus bilang, sekalipun kamu mati, kamu tetap hidup kekal. Kamu nggak percaya Yesus itu memberi makan berapa ribu orang? Pernah tahu kan? Pernah Kak, cuman kan itu cuman di Alkitab itu. Kalau Iya. kita di duniawi, kayak mana di zaman sekarang ini? Kak? Sekarang saya tanya, Nggak ada bangsa di Alkitab Israel, lagi. bangsa Tanpa Israel, pipi kanan, kasih pipi kiri katanya. Iya, zaman dunia, zaman dulu. Coba zaman sekarang kayak gitu kita praktikkan, kalau nggak dibunuh kita Kak. saya tanya, di zamannya Musa, Tuhan juga memberi makan berapa puluh tahun itu orang Israel dikasih makan roti mana? Itu di zamannya Musa dilakukan Tuhan, di zamannya Yesus dilakukan, apalagi di zaman sekarang. Maksud saya adalah begini Bang, ketika kamu benar-benar percaya kepada Yesus, percayalah, Yesus akan memberi kamu makan. Dia akan mengutus banyak malaikatnya untuk menyediakan makan buat kamu. Jangan takut untuk itu. Saya tidak kerja Bang. Abang tahu saya kerja nggak? Nggak. Saya nggak punya kerjaan. Tapi kerjaan saya memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan itu memberi saya makan sampai sekarang. Saya gemuk. Badan saya 70 kilo. Saya nggak kerja. Karena saya percaya. Mana lah mungkin Kakak kayak nggak kerja. Saya nggak kerja. Serius. Saya tiap hari live. Mana cantik kali. Iya, bahkan lebih dari makan. Tuhan Nggak- kasih lebih buat saya. Iya. Karena saya percaya Tuhan itu akan memberikan saya makan dengan cara seperti apapun. Dengan mengutus orang-orang untuk memberi saya berkat. Saya percaya itu. Tuhan, ingat Bang, saya tanya Bang, burung di udara sana kerja di pabrik nggak? Tapi dia hidup kan, makan kan? Betul nggak? Bunga bakung, bunga melati, emangnya dia ngapain? Tapi dia hidup kan? Dia berbunga Makan dengan masih. indah. Nah itu, karena Allah itu selain dia menciptakan kita, dia memberi kita hidup, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Masih nggak percaya? Saya percaya. Saya berapa tahun nggak kerja? 3, 4 tahun, 5 tahun saya nggak kerja. Tapi saya makan. Jadi apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu dan 3700 tahun yang lalu di zamannya Musa, itu dilakukannya untuk saya sampai saat ini. Abang nggak percaya? Saya sih percaya karena udah terjadi di mata saya. Kenapa khawatir? Untuk hidup yang singkat ini aja kita berusaha. Kenapa kita tidak mau berusaha untuk hidup yang kekal? Sebab manusia makan untuk bertahan hidup, tetapi manusia butuh firman untuk hidup yang akan datang, yang kekal. Itu makanan rohani itu. Nah, ini ada yang bilang, capek Kak menjelaskan iman ortodoks sama Protestan. Enggak dong. Tuhan Yesus aja nggak capek ngasih makan saya. Masa saya capek? Enggak. Saya nggak mengeluh untuk itu. Nah itu Bang. Jadi percaya Bang. Ini nyata di hidup saya. Saya nggak kerja, saya dikasih makan.
Jadi abang kalau mau berusaha hidup lebih baik, kamu akan beroleh hidup kekal. Itulah makanan yang akan datang. Makanan yang membawa kita kepada sorga tadi. Gitu. Jadi simpelan dekat simpel. Kalau kita makan dari hasil uang haram, rajin pun kita gereja, rajin pun kita iman kita itu apa, kayak mana jadinya itu. Tapi kerjaan kita kerjaan haramnya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan Tinggalkanlah kita. kerjaan haram ini. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk mencuri. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita mengingini milik sesama. Berarti kita harus bekerja dengan jerih lelah kita sendiri. Kita tidak, kalau kita sudah tahu itu adalah pekerjaan yang tidak baik, kita tinggalkan. Mulailah bekerja yang baik, yang halal. Nggak apa-apa. Kalau abang mau tinggalkan, tinggalkan. Jadi ku tinggalkanlah kerjaan ini. Iya dong, kamu harus mencari pekerjaan yang baik. Tuhan Jadi kasih kalau kamu nggak tinggalkan kaki, kerjaan ini, tangan. tapi Mau. Gimana? susah kak. Di Medan ini kak, aku tinggal di Medan, aku orang Medan aku kak. Susah kali kok kerjaan yang halal ini didapat di sini. Kalau ada pun nanti nggak tercukupinya itu. Karena kamu nggak bersyukur. Siapa bilang nggak tercukupi? Semua cukup kalau kamu minta yang cukup sama Tuhan. Kamu kan nggak pernah minta sama Tuhan kan? Kamu kan mengandalkan dirimu, makanya kamu bilang nggak cukup, ya kan? Betul? Apa betul? Kamu nggak pernah minta. Kamu nggak pernah minta sama Tuhan, berikanlah aku makanan yang secukupnya. Kamu nggak pernah memulai pekerjaanmu itu dengan meminta kepada Tuhan. Kamu mengandalkan dirimu. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan andalkan dirimu, andalkan Tuhan. Kamu tahu kekuatan Tuhan itu lebih daripada itu. Tapi kamu mengandalkan kekuatanmu yang nggak seberapa. Itu makanya kamu bilang gak cukup, padahal Tuhan itu bisa ngasih kamu melimpah-limpah, tapi kamu tidak mengerti. Itu coba mulai dari besok, sebelum kamu meninggalkan pekerjaan kamu, gak apa-apa kamu lakukan, tapi kamu berdoa, doa Bapa kami, karena di dalam doa Bapa kami itu kamu meminta makan yang secukupnya, bukan yang berlebihan, supaya besok kamu minta lagi. Gitu. Nggak apa-apa. Kalau kamu belum bisa, kamu pikir-pikir, namun coba mulai dengan doa. Begitu Bang Freddy. Halo. Nah, masalahnya orang nggak mau berdoa. Terus dia mau bilang Tuhan gak ngasih. Gimana? Kamu pernah minta gak sama Tuhan? Gak pernah kak, gereja Ya, gak kamu pernah nggak kan. Aku bilang sama kakak tadi, udah hampir 8 tahun gak pernah gereja. Bukan. Berdoa. Dalam doamu itu, Tuhan berikanlah aku rezeki. Kamu kan gak pernah minta dalam doamu kan? Pernah gak? Enggak. Enggak. Ya karena kamu gak Berdoa minta, pun jarang. Tuhan gak akan kasih. Itu. Coba besok minta. Tuhan berikanlah aku makanan yang secukupnya. Aku berat kali lah kak. Aku tinggalkan dari kerja. Mampus lah kak, mati lah kita. Oke. Lebih, Susah kak. Sekarang gini, sini, mana, kamu Bang. Halo. takut lah. Iya. Kamu Ya. takut. Kamu kan takut kelaparan kan? Kamu mempertahankan. Takutlah nggak ada uang kayak mana. Oke, dengerin saya. Kamu mempertahankan hidup yang 70 tahun ini, lalu melupakan hidup yang kekal. Kalau saya sih Bang,
mau mempertahankan hidup kekal ini daripada saya mempertahankan 70 tahun hidup saya. Coba kamu berpikir logis, laki-laki biasanya logis. Kalau kamu hidup dalam dosa, kamu mempertahankan hidupmu 70 tahun. Tapi kalau kamu hidup di dalam Yesus, ingat, yang kamu dapatkan itu adalah hidup kekal. Mana lebih worth it? 70 tahun atau hidup selama-lamanya? Hidup selama-lamanya, Kak. Ya Cuman udah, kalau ini lebih malah zaman worth it. sekarang ini tahu lah, Kakak. Iya, nggak apa-apa. Kalau kamu tahu hidup kekal itu lebih worth it, kerjakan yang ini. Dengan pengertian bahwa Iya, kamu cewek hidup gimana? cewek pun tak mau Kak sama kita kalau nggak ada uang. Tahu lah zaman Apa sekarang kau- ini. Kalau Sekarang nggak saya effort, tanya. Sekarang nggak saya mau tanya. cewek sama kita. Sekarang saya tanya, kamu hidup untuk perempuan atau hidup untuk hidup kekal? Hidup Karena kekal Kak. kamu Cuman kan hidup- kita butuh perempuan juga untuk menemani masa tua kita. Nah, Ini Susah yang aku bilang. Ini yang aku bilang. cara yang setia nih Kak. Cewek aja betul-betul sayang sama kita. Cewek susah Kak, susah. Kok Oke. zaman sekarang ya, kok zaman dulu ya lah orang mama. Oke. Aku tanya, Bang. Enaknya sama cewek itu berapa menit? Maksudnya enak gimana Kak? Loh, kamu itu kan butuh perempuan untuk memuaskan nafsumu kan? Iya dong, kita udah dewasa. Nggak apa-apa. Enggak juga sih, enggak juga. Untuk Iya, apa nggak- perempuan? Enggak Untuk juga apa Kak. perempuan Maksudnya kamu kan nikahi? ya Saya tanya kamu, untuk apa perempuan kamu nikahi? untuk menemani kita lah Kak, semua kita keot mati. Kayak mana lah biar ada keturunan kita? Kayak mana Kakak ini? Terus untuk Saya nggak- apalah tujuan kau punya keturunan? Kau lebih susah lagi dong. Ngasih makan lagi keturunanmu, ngasih makan lagi kau perempuan. Nggak lebih menderita itu. Tapi tinggalkan di demi, dunia ini Kak, menggantikan Ya. aku. Kayak masa? tapi gini ya. Tapi demi enak yang 5 menit, 10 menit, 1 jam ini, kamu rela bertaruh apapun untuk itu. Worth it nggak? Nggak worth it bagi saya. Bisa nggak kamu redam keinginanmu untuk itu? Bisa. Masalahnya kamu tidak mau melatih. Nah itu. Jadi kalau kamu berpikiran hidup untuk Kristus, kamu nggak akan merasa kesepian. Kalau kamu memang tujuan hidupnya hidup untuk perempuan, hidup untuk keturunan, ya kamu memang hidup untuk dunia ini. Kamu bukan hidup untuk Tuhan. Padahal dunia ini nggak ngasih kamu hidup kekal loh. Iya. Tapi kamu pilih. Kalau kayak kakak, kalau kayak Tuhan, coba yang nggak ngerti Tuhan ini. Ih, pelit kali abang ini, kata nggak ada uangnya ya kayak malah ya kan? Ya Kerja makanya kita saya yang ajarkan cukup untuk kamu. makan sendiri. Ya, kalau seperti itu, kamu harusnya tidak usah dulu punya pasangan. Kamu harusnya mencari pasangan pun yang mengerti tentang firman Tuhan. Kamu jangan cari pasangan yang cuman tahu enak-enaknya minta uang. Loh, untuk apa? Kamu mempertaruhkan hidupmu untuk wanita yang tidak mengenal Tuhan. Kamu juga harus mencari wanita yang mengenal Tuhan, supaya kamu juga mengenal Tuhan. Inilah yang namanya hidup dalam Tuhan. Nah, gitu. Jadi carilah yang Jangan yang dulu kesana. wanita yang baik-baik gitu. Iya dong. Sesuatu yang baik akan membawa kamu Gak kepada dapat Kak. Susah Kak. Susah Kak. Kata siapa susah? Yang kakak Sekarang pikirnya gampang-gampang kali. Loh, Bang, ini kalau saya bisa kasih tahu ya Bang, saya juga dulu berpikir susah untuk perempuan yang tinggi hati seperti saya, susah mendapatkan pria yang sesuai keinginan saya. Tapi saya nggak tahu, tiba-tiba dari luar negeri ada dikirimkan Tuhan untuk saya. Kenapa berpikir susah kalau Tuhan mampu? Loh, saya bahkan nggak tahu jodoh saya entah dari mana. Loh coba, ada nggak kebayang sampai ke situ? Saya bahkan nggak kepikiran sampai situ. Kenapa? Kamu masih nggak percaya sama cara kerjanya Tuhan?
Oh, saya sih percaya sama cara kerjanya Tuhan. Saya bahkan pengennya itu standar saya Percaya, Kak, tinggi. percaya. Cuman kalau kita Apa? Loh, saya beneran percaya. Saya bukan asal percaya, saya betulan percaya. Dan saya nggak pernah hilang Saya harapan untuk itu. Kamu nggak beneran percaya, makanya kamu tidak akan dapatkan itu. Kalau saya percaya. percayanya, Kak, percaya. Cuman melakukan Kamu percaya itu di yang mulut, seperti- tapi tidak hatimu, tidak imanmu. Kak, berat kali lah, Kak, berat. Loh, emang hidup kamu lebih berat dari saya? Kamu kan gak Berat tahu banget. apa yang saya alami. Menurut kamu hidup kamu udah berat. Banyak yang hidupnya lebih berbeban berat dari kamu. Tapi ketika mereka mengenal Tuhan, hidup itu tidak berat. Masalahnya kamu tidak mengenal Tuhan, makanya kamu kira semuanya berat. Kamu udah gak percaya sama Tuhan, kamu juga pesimis terhadap dirimu sendiri. Ini adalah double killing. Dua hal yang bisa membun-bun kamu. Itu. Kalau saya mengandalkan Tuhan. Kamu kan nggak mengandalkan Tuhan. Kamu mengandalkan pemahamanmu sendiri. Gitu. Nah, itu ada yang bilang kamu ragu-ragu. Dia bukan ragu-ragu. Dia mengandalkan dirinya. Dia belum melihat seberapa berat hidup orang lain. Dia hanya melihat dirinya sendiri. Dia tidak melihat orang lain. Kamu tidak akan bisa menilai, Bang, kalau kamu tidak membandingkan dengan yang lainnya. Itu. Kamu harus membandingkan juga. Nggak apa-apa. Coba dari sekarang. Karena gini ya, banyak orang yang tidak mengerti tentang dirinya sendiri. Bahkan dia tidak mengerti hidup ini. Tapi mencoba menjalani hidup ini dengan caranya yang tidak dia ketahui. Yang kamu lakukan sekarang itu. Kamu bertahan hidup dengan pemahamanmu yang seadanya. Coba pergaulannya ditambah lagi dengan orang-orang yang baik. Ditambah lagi pergaulannya dengan orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Kan circle kamu ini mempengaruhi cara pandangmu. Makanya kamu berpikiran bahwa hidup ini berat, gak ada perempuan yang nerima kamu kalau gak ada uang. Kamu berarti belum pernah nonton sinetron ada wanita yang mau sama Mukundo. Ada perempuan yang bahkan rela membiayai laki-lakinya. Kenapa? Karena dianggap pantas. Loh, ini worth it dan ini realita. Ada perempuan-perempuan yang demikian. Jadi kalau kamu bilang mana ada perempuan sama laki-laki, banyak sekarang wanita-wanita Mukundo, pria-pria Mukundo. Iya. Pandi-pandi dia ngomong perempuan ini, bahkan semua dikasih sama dia. Ada. Nah, itu. Makanya aku bilang kamu circle-nya kurang. Ini beneran ada, Bang. Beneran ada. Bahkan perempuan yang membiayai hidup laki-laki. Banyak sekarang itu banyak wanita mandiri, Bang. Itu gara-gara laki-lakinya ganteng, Kak. Kalau kayak ini jelek, terbalik lah yang biayai dia. Kalau nggak nggak ada pernah uang lihat? kita mana mau dia sama kita, Kak? Oh, lihat artis-artis yang nggak ganteng. Ada artis menikah sama pria yang nggak ganteng, bahkan nggak ada hartanya. Ada, Bang. Kalaupun kamu tidak punya kegantengan, setidaknya kamu karismatik, pintar, kamu bisa modal itu. Serius. Karena ganteng ya itu, Kak. Pas ya itu banyak. dibilang ini. Karena ganteng. Kalau kayak kakak aku suruh pilih lah kakak milih ganteng apa yang jelek. Misalnya ini dia ganteng tapi
perilaku dia jelek gitu kan, sama yang jelek tapi perilaku dia bagus, yang mana yang kakak pilih? Itu bisa saya ubah. Pasangan saya nggak ganteng, nggak kaya. Ini biar kamu tahu, pasangan saya nggak ganteng, nggak kaya, nggak tinggi, nggak putih, bahkan kelakuannya mesum.